Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu peserta diklat atau bimbingan teknis penulis praktek menulis artikel ilmiah dalam bidang pendidikan untuk dimuat di jurnal ilmiah ber-ISSN. Dalam hal ini adalah pengurus dan anggota MKKS jenjang SMP MTS Kabupaten Kutai Timur yang saya hormati dan saya banggakan. Juga Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan pengawas dimanapun saja berada. Jumpa lagi kita melalui channel Dalyana Berbagi ini. Kepada Bapak Ibu kepala sekolah peserta BIMTEK, bagaimana Bapak Ibu setelah tadi beristirahat? Sudah lebih bersemangat lagi ya? Karena tadi mau praktek terhalang oleh azan duhur sehingga kita hentikan, kemudian istirahat siang. Nah, sekarang kita langsung akan praktek. Nah, namun sebelumnya, kalau tadi saya mempraktekkan untuk PTK, nah sekarang ini praktek karena kepala yang hadir ini banyak kepala sekolah, ya saya langsung praktek PTS saja. Untuk sekaligus saya contohkan PTS yang sudah kami siapkan, nanti insya Allah akan saya bagi lewat grup WA atau lewat Pak Jamal selaku Ketua MKKS Kabupaten Kutai Timur, formatnya dan contoh PTS-nya. Nah, untuk menyingkat waktu, saya langsung share screen saja. Oke, sudah nampak Bapak Ibu ya? Nah, iya, jadi saya ulangi tentang bagaimana langkah-langkah menulis artikel PTK PTS di jurnal ilmiah Borneo LPMP Provinsi Kalimantan Timur atau di jurnal Ilmu Pendidikan LPMP Provinsi Kalimantan Timur. Mungkin kalau di jurnal lain berbeda ya wajar, wong memang mazhabnya berbeda. Tapi untuk di LPMP Kalimantan Timur formatnya seperti yang sudah saya bagikan. Jadi langkah-langkahnya yang pertama, buka folder bahan praktek menulis jurnal. Di situ kalau tadi ada 2 file, sekarang sudah ada 3 file, yaitu contoh PTK, contoh PTS, dan format jurnal PTK PTS. Langkah kedua, klik kanan dan copy file format jurnal PTK PTS, terus klik paste. Sehingga nanti akan ada 4 file. Ya, jadi file yang ini tadi format akan muncul format jurnal PTK PTS strip copy. Nah ini diganti nama file atau di rename. Gimana namanya? Ya jurnal PTS. Karena ini PTS, jurnal PTS nama penulis. Nah, penulisnya siapa? Kalau nanti saya ya saya tulis nama saya. Sehingga dalam folder nanti ada 4 file, yaitu contoh PTK, contoh PTS, format jurnal PTK PTS, dan jurnal PTS nama. Nah, kalau Pak Jamal ya namanya Pak Jamaluddin. Jurnal PTS strip Jamaluddin. Kalau saya ya jurnal PTS strip Dalyana. Nah, langkah keempat, buka ketiga file tersebut, yaitu file format jurnal PTK PTS, kemudian contoh PTS, dan jurnal PTS nama. Itu 3 file dibuka tiga-tiganya. Nah, kemudian copy satu persatu dan secara bergantian. Pertama judul dulu. Kemudian judul itu dipastekan di format di jurnal PTS nama penulis. Nah, sistemnya nanti dengan copy paste copy paste atau copy paste format. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini copy format blok tulisan yang ada di copy formatnya. Kalau judul ya judulnya.
kemudian format jurnal PTK PTS tadi pada format jurnal PTS, klik, kemudian ini cara mengkopinya itu, klik itu di bagian bawah kiri, itu ada Ctrl, Shift, dan C. Jadi ini tangan kiri itu, ini satu mencet Ctrl, satu mencet Shift, baru tangan satunya mencet C. Nah, itu cara mengcopy. Kemudian dipastekan ke jurnal PTS nama penulis. Nah, cara mempaste adalah Ctrl Shift V. Nah, jelas Bapak Ibu? Mari pelan-pelan coba kita praktekkan. Pelan-pelan ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kan Pak Jamal juga sudah menyampaikan supaya Bapak Ibu khususnya yang peserta pelatihan ini atau bimbingan teknik ini sudah disuruh membawa PTS-nya, bawa laptop. Ya kalau enggak bawa apa yang mau di copy paste. Ya untung ada video tutorial ini, mungkin nanti bisa diulangi lagi di rumah, diputar lah. Kalau enggak ada, capek deh. Oke ya Pak ya. Nah, jadi ini kita ikuti langkah ini. Jadi langkah pertama kita buka folder ini, bahan praktek menulis jurnal, kita buka. Nah, di sini ada 3 file, contoh PTK, contoh PTS, format jurnal PTK PTS. Karena kita akan PTS ya, yang kita buka contoh PTS. Nah, sebelum ini kita copy paste dulu ini, klik kanan, maaf ya, copy, ya, baru klik kanan lagi. Aduh, mana tadi? Saya ulangi ini, klik kanan, copy, nah, baru klik kanan lagi, paste. Nah ini paste. Nah jadi tadi kan ada format jurnal PTK, PTS, copy. Ya, ini kita ganti nama. Nah, klik kanan. Ini kita klik kanan. Ini rename, rename. Nah, ya. Rename. Baru ini kita beri nama, kalau kemarin itu PTK, yang sekarang PTS, jurnal PTS nama. Ini karena saya ya nama saya, Dalyana. Nah, itu Bapak Ibu. Ya. Nah sekarang buka 3 file bareng-bareng. Jadi jurnal PTS kita buka satu ya. Nih. Jurnal, aduh mana tadi, jurnal PTS. Ini kita buka, kita besari ya. Nah, baru kita kecili dulu. Nah, ini kita pindah dulu supaya tidak nutup. Nah, baru kita minimize, baru buka lagi jurnal PTS Dalyana atau formatnya dulu. Format juga kita buka, kita besari. Nah, ini formatnya, kalau kurang besar ya tak buat 125% ya. Ini kita minimize dulu, baru buka lagi yang jurnal PTS Dalyana. Nah, nanti yang format jurnal tadi supaya tidak rusak dibiarkan saja, yang kita rubah-rubah adalah yang ini, yang jurnal PTS Dalyana tadi. Nah, jadi kita buka dulu contoh jurnalnya. Nah, ini maaf kok contoh jurnal. Maaf, yang kita buka dulu adalah contoh PTS-nya. Nah, ini judulnya kita copy. Nah, copy itu boleh pakai Ctrl C ya, atau pakai copy ini sama saja ya. Kemudian kita paste ke jurnal PTS Dalyana. Nah, ini. Ini baru Ctrl V paste. Nah, ya. Nah, ini kan kok grupnya enggak sama dengan tadi ya. Caranya bagaimana? Buka format tadi.
buka format tadi, ini mana format. Nah, ini kita ini Ctrl Shift C. Ctrl Shift C baru dipastekan ke jurnal PTS tadi. Nah, ini supaya formatnya sama dengan tadi. Ctrl Shift P. Nah, jadi sama formatnya dengan tadi. Ya. Kalau misalnya dirasa ini menjadikan satu, kita coba. Nah, ini sudah jadi tiga baris saja. Baru ini namanya ubah ya. Tidak harus semuanya copy paste. Kalau ini cuma merubah sedikit aja kan. Nama saya Dalyana. Terus kepala sekolah. Misalnya nih, saya ini misalnya kepala sekolah. Sekolah SMPN 15 Samarinda. Ya. Jadi baru abstraknya. Kalau di sini sudah ada abstrak, kita copy abstraknya. Mana contoh PTS, ada belum abstraknya? Kita lihat abstraknya. Nah, tapi kalau ini nanti semuanya di copy paste di situ, rasanya bisa kelebihan halamannya. Kan diupayakan ini satu halaman aja, syukur kurang. Jadi di sini tadi apa ya, dimulai dengan apa Bapak Ibu? Penelitian tindakan kelas. Nah, ini kan tindakan sekolah. Tindakan sekolah. Ini PTS. Ini bertujuan untuk mendeskripsikan. Nah, sekarang coba lihat tujuan di sini apa. Contoh PTS bertujuan untuk, nah ini nih, mendeskripsikan. Nah ini peningkatan, copy paste saja ini. Ctrl Shift apa? Ctrl C aja kalau copy. Dipastekan di sini. Nah, bertujuan untuk mendeskripsikan. Nah, ini kita ganti. Nah, dan formatnya tidak berubah, ya. Nah, penelitian dilaksanakan. Nah, di sini kapan dilaksanakan? Selanjutnya boleh langsung di copy paste saja ini. Nah, ini jenis penelitian. Nah, ini dilaksanakan. Nah, ini sebanyak, dah langsung copy paste aja ini. Sebanyak, kita langsung saja. Nah, sampai nah, kata kunci nanti ya. Ini copy, baru pastekan di sini. Di jurnal PTS. Nah, ini dipastekan di sini. Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada, nah, copy paste saja semuanya di sini. Nah, tuh. Nah, ternyata ini formatnya kan tidak sama ini. Ya. Nah, untuk menyamakan boleh dari sini saja boleh. Nah, dari sini aja copy. Nah, kalau ini copy format berarti Ctrl Shift C, Ctrl Shift C. Nah, Ctrl Shift C. Nah, dari sini tadi Ctrl Shift V. Ctrl Shift V. Nah, sudah. Sama kan formatnya? Tuh, ya. Nah, cuma ini enggak pakai
apa enggak pakai ini langsung saja. Nah itu. Nah, jadi ini menyambung aja. Nah, itu. Nah, ini juga enggak ada. Nah, ini juga. Ini juga langsung saja. Nah, tuh. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, kok lebih dari satu halaman, nanti saja sudah mana yang perlu dikurangi ya. Yang penting sekarang copy paste dulu. Nah, kata kuncinya apa? Kata kuncinya ini supervisi ya. Ctrl C atau copy di sini sama saja. Ya, Ctrl C ya. Nah, nih. Nah, sampai di sini dulu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, ini mungkin untuk supaya bisa satu halaman bisa disederhanakan di bagian mana ini. Tidak harus selengkap ini kan. Kemudian sebesar pada siklus 2 ini mungkin dari ini tidak harus ada juga tidak apa-apa supaya tidak terlalu banyak ya. Tapi nantilah biar saja ya. Nanti mana yang perlu dikurangi. Yang penting nanti upayakan itu satu halaman. Kemudian pendahuluan. Pendahuluannya kita lihat di contoh ini. Contoh PTS-nya gimana pendahuluannya. Nah, ini mau di semuanya juga silakan di antara 8 standar artinya menurut Mendikbud ini. Nah, mungkin mulai dari sini aja dah, enggak harus dari situ. Nah, misalnya ini. Nah, kalau nanti kebanyakan tinggal ngurangi gampang ya. Yang penting di copy formatnya dulu sesuai format. Nah, ini. Nah, ini copy, pakai ini juga boleh ya, copy. Baru dipastekan di jurnal. Nah, ini. Ini. Nah, ini. Paste. Nah, formatnya enggak sama. Nanti bisa untuk ngopi format itu bisa ini aja Bapak Ibu. Dari ini kan sudah sama formatnya. Kalau tidak ya dari sini juga boleh. Kalau ragu-ragu ini sudah pas apa belum. Gunakan format jurnal ini. Format jurnal. Ya. Ini format jurnal ini. Nah, ini aja. Nah, ini tidak harus semuanya. Ini aja. Ctrl Shift C. Salah satu aja. Ini kan sudah satu paragraf. Boleh menggunakan format itu. Satu paragraf. Baru ini. Nah, ini. Pertama ini dulu. Ctrl Shift P. Ini Ctrl Shift P. Boleh begini aja. Nah, sudah sama formatnya ya. Atau dari atas boleh. Dari atas. Dari atas ini. Nah, ini Ctrl Shift P. Nah, Ctrl Shift P. Nah, kalau mau cepat di blok juga boleh. Soalnya ini mau cepat kelamaan kalau satu-satu boleh. Nah, maaf dari sini ya. Nih. Biar enggak satu-satu. Nah, sampai mana? Nah, sampai sini ya. Nah, ini Ctrl Shift P. Nah, jadi sudah mengikuti format jurnal tadi. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang ini model. Nah, ini kan sekarang sub-sub judulnya. Jadi di dalam jurnal LPMP tidak ada lagi pakai ABC langsung
judul subjudul itu langsung nggak pakai kode angka, kode huruf. Jadi ini kita kajian ini kan tadi pendahuluan ya. Oh, tadi sampai pendahuluan, sekarang ini kajian teori. Ya. Nah, ini kajian teori. Nah, kajian teorinya di sini apa? Di bab 2. Oh, tapi di sini di dalam jurnal itu di pendahuluan sekurang-kurangnya menyampaikan tujuannya. Jadi harus sampaikan apa tujuannya. Hubungan dengan ini peneliti di atas tertarik untuk mengadakan suatu penelitian tindakan, menuliskan laporan dengan judul ini. Nah, adapun tujuannya adalah untuk apa? Di atas tadi sudah ada, tapi mau cari di sini juga boleh. Cari di ini di contoh PTS. Nah, di contoh PTS ini sesuai dengan rumusan masalah ini tujuannya ada 3. Kan tidak mungkin kalau kita semuanya akan 3-3-nya nanti halamannya bisa lebih dari 15. Nah, maka ini saja, ambil aja salah satu, mendeskripsikan peningkatan yang terjadi. Nah, ini copy, baru pastekan di sini. Jurnal tadi ya, bertujuan untuk ya. Nah, ini kita gandengkan di sini. Ya. Adapun tujuannya adalah untuk mendeskripsikan M-nya kecil. Ya. Nah, ini mau mau dibuat ini juga silahkan ya. Oke, Pak Ibu, baru sekarang kajian teori. Kajian teori kalau di penelitian tadi bab 2. Nah, kita lihat bab 2. Bab 2. Nah, apa saja kajian teorinya? Manfaat enggak usah ya. Bab 2. Oh, tentang kompetensi guru. Nah, kalau Bapak Ibu mau, udahlah biar aja dulu nanti tinggal ngurangi, boleh. Langsung itu di copy semuanya saja. Nanti baru disederhanakan. Itu demikian ini bab 2. Nanti halamannya sampai hipotesis tindakan. Ya. Nah, ini copy, pastekan di sini. Jurnal. Kajian teori tadi. Ini. Nah, tentu kalau di sini tidak sebanyak itu ya. Tapi nantilah ngurangi itu gampang. Nanti sampai hipotesis tindakan kan. Nah, baru paste. Ya, nah, formatnya tidak sama. Nah, maka ini kita manfaatkan format tadi supaya pertama format subjudul, subjudulnya dulu. Ya. Baru nanti masing-masing paragraf. Nah, jadi ini nanti biar tidak pakai ABC lagi dan spasinya sama dengan yang format tadi. Itulah makanya gunanya format tadi jangan sampai berubah. Kurang besar ya, kita besari 100%. Nah, ya 110% biar kelihatan jelas ya. Kita akan copy format sub-judul. Nah, jadi sub-judul dulu. Kita buka dulu di sini juga boleh. Format jurnal. Nah, pendahuluan tadi sudah, sekarang kajian teori ya Bapak Ibu. Nah, ini sub-judulnya ini Bapak Ibu klik aja salah satu nih, Ctrl Shift C. Nah, nanti untuk supaya format sub-judul di sini mengikuti format jurnal. Nah, sub-judulnya.
Nah ini ya. Jadi kita copy format sub-sub judulnya Ctrl Shift V. Nah ini Ctrl Shift V. Ya. Terus mana lagi? Di sub-sub judulnya kita format sesuai dengan sub-sub judul yang ada di format jurnal. Karena nanti paragrafnya juga begitu ya. Nah ini Ctrl Shift V. Nah, Ctrl Shift V ya. Terus tidak pakai huruf ABCD lagi ya. Sampai hipotesis tindakan tadi ya. Nah ini boleh juga ini diginikan dulu, baru Ctrl Shift V ya. Nah, hilangkan apa penomorannya, huruf atau angka ya. Terus ini hipotesis tindakan. Ctrl Shift V. Nah, baru masing-masing ini formatnya ikuti format ini ya. Ini Ctrl Shift C. Itu tidak harus diblok ya. Ini Ctrl Shift V. Nah, ini kalau mau ini Ctrl Shift V. Jadi untuk per paragraf ya, Ctrl Shift V. Ini juga Ctrl Shift V. Dari atas dari bawah sama saja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau mau dua sekaligus ya Ctrl Shift V. Nah, kenapa ini kok tebal ya? Salah satu-satu aja enggak apa-apa, Ctrl Shift V. Ini enggak tebal ya. Ini Ctrl Shift V. Ya. Ini aku tebal. Ya. Ini Ctrl Shift V. Itu untuk mengcopy format, mempaste format. Ya. Ini ada lagi. Ya. Ini juga kalau mau cepat ya boleh, ini masih berapa nanti kelamaan kalau satu-satu paragraf. Biar satu subjudul itu bawahnya kita copy format sekaligus ya. Biar cepat. Mulai dari mana nih kajian teori tadi? Nah ini mulai dari sini ya, kita copy format, ya, paste format ya. Formatnya tadi sudah, supaya tidak satu-satu, satu kelamaan. Tapi boleh diblok begini, boleh tidak ya. Nah, kalau tidak diblok ya kayak tadi satu-satu ya. Tapi kalau ini nanti nah, langsung banyak beberapa paragraf langsung formatnya sama. Oke. Wah ini mestinya enggak tebal ya. Ya, itu ya. Jadi nanti kalau ada yang tebal, ada yang enggak tebal ya tinggal itu saja diubah, Bapak Ibu ya. Ini
paragrafnya langsung didorong ke kiri saja, ya. Nanti akan sama ini Pak, artinya ganti paragraf. Ya. Oke. Ini juga dorong ke kiri. Dorong ke kiri. Ini juga aneh. Ini mau satu-satu seperti tadi boleh, mau sekaligus boleh Bapak Ibu ya. Mana nih? Lanjut. Nah, ini ya. Satu-satu boleh tadi kontrol Shift V. Ini. Kontrol Shift C ya. Ya. Ini satu-satu boleh begini, kontrol Shift V. Kontrol Shift V. Atau kalau tidak ini begini juga boleh Bapak Ibu. Kalau mau ini naikkan, nah, turun. Nah, itu boleh. Ya, sama saja ya. Kalau sudah begitu tentu akan mengikuti format itu. Ini naikkan. Nah, baru turunkan. Enter. Ya. Boleh begitu. Nah, ini juga naikkan supaya formatnya itu turun. Atau enter. Ini boleh naikkan. Enter. Nah, begitu boleh Bapak Ibu. Ya. Nanti tinggal meringkas yang memang harus perlu diringkas. Ini naikkan begini baru enter. Sama nanti akan mengikuti format di atasnya. Ya. Ini. Ya. Sudah mengikuti format jurnal tadi. Ya. Sudah semua di kajian teori sudah mengikuti format jurnal. Tinggal nanti kalau memang kebanyakan halaman seperti ini kan banyak. Dari 46 halaman ya. Nanti harus dijadikan 12 halaman. Jadi ada yang memang harus dibuang ya. Kok tebal. Kalau ada yang tebal-tebal begitu ini ya Bapak Ibu. Ini kajian tebal. Ya, baru ini kurang didorong ke kiri. Pakai backspace ya. Ya. Baru metode penelitian. Nah, metode penelitian ini tentu tidak apa sepanjang yang ada di bab 3 ini. Ya, bab 3 ini berapa halaman ini? Mungkin cukup mana-mana yang perlu kita copy paste aja di sini. Kayaknya nih metode settingnya ya. Nah, ini 15 ya. Ya, nah, jadi ini subjek dalam penelitian ini adalah 10 orang guru SMP Negeri 15 Samarinda berstatus. Nah, ini tidak perlu tabelnya ya. Cukup ini saja. Nah, setting penelitian tadi subjek ya. Jadi ini dikopikan di sini jurnal tadi sebagai subjek dalam penelitian ini cukup ini saja. Nah, sampai sini ya. Ya. Nah, paste. Ya. Sedangkan sebagai pelaksana tindakan adalah peneliti sendiri dengan dibantu satu orang guru pengawas pembina. Misalnya boleh kalau pengawas yang membantu atau kalau enggak ya waka kurikulum. Karena supervisi kan kebetulan dia guru senior ya. Nah, untuk apa?
untuk melaksanakan observasi terhadap pelaksanaan proses pendampingan, bukan pembelajaran ya. Pendampingan pada saat pelaksanaan tindakan. Oke, Pak Ibu. Ini ya. Nah, kemudian prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini menggunakan siklus penelitian tindakan sebanyak, kalau kita lihat di ini tadi berapa siklus? 3 siklus. Berarti ini bukan 2, tapi 3. 3 siklus. Bukan atau lebih, karena sudah terlaksana 3 siklus ya. 3 siklus dengan prosedur untuk setiap siklus meliputi ya sama ini kan. Nah, kemudian teknik pengumpulan data. Kita lihat di sini apa? Bagaimana teknik pengumpulan datanya? Ya. Waktu dan tempat. Ini tadi kan apa? Nah, ini enggak perlu gambarnya ini. Kalau memang apa halamannya dengan itu bisa 12 halaman ya silakan. Tapi kalau enggak ya jangan ada gambar segala, nanti enggak. Mana teknik pengumpulan data? Ini analisis dan oh ini ada di sini teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Nah, tentu tidak sepanjang ini, jadi kita lihat saja di sini. Apa di sini? Jurnal PTS. Teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah teknik operasi tes dan studi dokumen. Sedangkan instrumennya bahasa Indonesia udah pakai T ya. Instrumen adalah lembar observasi pelaksanaan, bukan pembelajaran, tapi pendampingan atau monitor apa mentoring ya. Pendampingan, bukan tes ya. Apa di sini? Tidak pakai tes di sini. Data kompetensi menyusun RP diboleh melakukan telaah studi dokumen, berarti ya kepala sekolah menggunakan ya berarti lembar observasi, melakukan pendampingan ya, pemantauan atau pendampingan. Terus untuk mendukung pelatihannya ya ini berarti nggak ada tesnya, nggak pakai tes, berarti tes dihapus di sini. Lembar observasi dan ini aja kamera ya sebagai pendukung ya kamera foto atau mungkin video, kamera foto, video, kamera atau bisa juga HP ya, bahkan ya HP, kamera foto lah, kamera foto atau video ya. Teknik analisis data dilakukan memanfaatkan, saya kira sama ya, data hasil pelaksanaan pembelajaran. Ini bukan pelaksanaan pembelajaran, kita lihat di sini. Teknik analisis data. Nah, ini teknik analisis data. Nah, copy aja dari sini. Teknik analisis data. Nah, ini ya. Nah, kita copy aja sini. Baru dipastekan di sini. Teknik. Nah, ganti aja ini. Formatnya ikuti itu aja. Ya. Paste. Nah, nanti tinggal formatnya ikut apa? Menggunakan format tadi. Nah, begini ya. Oke. Nah, ini kontrol shift C.
Ini Ctrl Shift P. Ya, tuh. Nah, ini enggak usah pakai ini langsung aja begini. Supaya singkat, ini 1 ya. Nah, boleh Kak di sini ya. Nah, dengan rumus ini baru 2. Nah, selanjutnya 2 berarti ya. 2. Kalau sudah ada 2 enggak usah pakai selanjutnya. Nah, nilai akhir tersebut bukan tabel 3.2 tapi tabel 1. Kalau di depan tadi kan belum ada tabel. Tabel 1. Baru ini tabelnya 1. Ya. Tabel 1 penulisannya di tengah ya. Di tengah itu di format di tengah ya. Tabel itu boleh huruf 12, boleh lebih kecil dari itu. Nah, ini misalnya pakai supaya tidak terlalu besar, pakai huruf 10 atau 11. 11 lah ya. Nah, itu. Nah, sumbernya ini. Oke. Nah, terus ini baru sekarang 3. Nah, Shift P. Ini 3. Nah, berikut. Nah, ini kalau 1, 2, 3 ya jangan 1, 2, 3 lagi. Misalnya ini A. Ya. Nah, menghitung persentase. Terus ini ya. Nah, keterangan enggak usah lah ya. Sudah tahu aja itu ya. Nah, enggak usah keterangan, baru ini sambung di atasnya ini. Berarti ini sekarang tadi koma. Ini apa tadi urutannya Bapak Ibu? Untuk menghitung besar peningkatan berarti ini 4 ya, 4. Ya, ini 4. Oke, tuh ya. 4. Kenapa ini kok jarang? Lah karena ada ini. Ada per ini sehingga jarangnya tidak sama dengan yang lain. Tuh. Nah, sudah tidak usah masuk ya, karena ini lanjutan dari ini. 4 sekarang indikator keberhasilan. Nah, tentu tidak sama dengan ini, kita lihat apa ini indikator keberhasilannya. Nah, ini yang menjadi ya, kita copy saja ini. Ini ya. Copy, baru di sini dipaste yang menjadi paste. Jadi ini ikuti formatnya di atas. Ctrl Shift C, Ctrl Shift V. Ya. Ini tentu ini Pak ya, ikuti formatnya pakai ini, kita pakai format yang di sini. Nah nih ya, kita copy di sini, Ctrl C. Jadi tidak harus menggunakan format yang tadi, menggunakan yang ada ini juga tidak apa-apa. Ini Ctrl Shift V, Ctrl Shift V. Oh salah tadi, belum pindah di sini ya. Ini kita klik sini, Ctrl Shift C, baru di bawah ini Ctrl Shift V. Ctrl Shift V. Nah, itu baru ini 1,
Nah, misalnya ini 1. Nah, ini 2 di sini. Yang menjadi indikator keberhasilan nilai akhir hasil observasi 86 atau secara kualitas sangat baik. Dan nilai setiap komponen kemampuan kepala sekolah melakukan pendampingan sekurang-kurangnya 3 atau berkualitas baik. Kemudian yang kedua, nah ini persentase banyak guru yang telah mencapai minimal 75 atau baik dan sangat baik untuk kompetensi guru menyusun RPP 80% dari seluruh guru. Baru deskripsi hasil penelitian. Hasil observasi pelaksanaan bukan pembelajaran, tapi apa Bapak Ibu? Kita lihat di sini diskusi hasilnya gimana. Diskusi hasil berarti bab 4. Bab 4. Ini jadwal tidak perlu dikopikan di jurnal. Nah, ini bab 4. Gambaran kondisi objektif lokasi penelitian 2015 ya. Nah, ini di Kelurahan Simpang 3. Nah, 3 kecamatan Wajanan Ilir, Kecamatan Samarinda. Kota Samarinda. Ya. Nah, itu juga cukup sudah ya. Ini aja, yang ini tidak usah lah ya. Gambaran kondisi itu tidak apa-apa, langsung aja. Nanti kebanyakan. Lanjut, kita ambil saja. Kepanjangan ini nanti. Ya. Diskusi pelaksanaan dan hasil. Jadi sini aja. Nah, ini bukan siklus 1, 2, siklus 1 ya. Diskusi pelaksanaan dan hasil tindakan siklus 1. Nah, pelaksanaan siklus 1. Pendampingan dilaksanakan ini ya. Ini kita pastekan di sini. Oh, ini format. Sekarang ini ya. Nah, hasil observasi, langsung aja hasil observasi pelaksanaan pendampingan siklus 1. Nah, pendampingan siklus 1. Nah, berdasarkan hasil observasi, mau ininya juga boleh di ini. Nah, ini hasil observasi. Ya. Ini hasil observasi. Ya. Andikan mau ditulis hasilnya ini, kalau nanti terlalu banyak juga boleh, tapi andikan tidak sampai itu baru nanti kompetensi. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu, sampai kesimpulan caranya ngopi paste begitu, nanti tinggal disederhanakan ya. Tuh ini ya. Sehingga nanti jadinya seperti apa ya. Kita lihat ya jadinya seperti apa. Kalau satu-satu harus saya tunjukkan ya, nanti tidak selesai-selesai ya. Jadi supaya cepat. Nah, ini yang sudah jadi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini peningkatan kompetensi kan sama ya. Jadi ingat yang di jurnal ilmu pendidikan atau jurnal ilmiah Borneo LPMP Provinsi Kalimantan Timur itu, ini saya tayangkan pelan-pelan. Kalau mau difoto silahkan supaya bisa 1 halaman, mungkin agak kecil sedikit ya. Oh, itu kekecilan. Dan apa dah ya. Ini judulnya ya. Jadi dari paling atas itu lebar, bawah mengecil. Terus ini nama, jabatan atau asalnya,
abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk, nah ini, terus penelitian ini adalah penelitian tindakan sekolah PTS yang dilaksanakan sebanyak 3 siklus tindakan. Masing-masing siklus tindakan terdiri atas itu harus ada, Ibu ya. Kemudian termasuk teknik pengumpulan datanya bagaimana, tindakannya apa, instrumen pengumpul datanya apa saja, itu harus dituliskan di dalam abstrak itu. Teknik analisis datanya, kemudian baru berdasarkan diskusi hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa melalui pendampingan pasca supervisi akademik pada guru SMP Negeri 15 Samarinda dapat meningkatkan kompetensi guru menyusun SPP sebesar 90%, yakni pada siklus 2. Artinya siklus 1 ke siklus 2 meningkat 30%. Ini dari siklus 1 ke siklus 2 ya. Dan pada siklus 3 meningkat sebesar 60%. Dari 30% pada siklus 2 menjadi 90% pada siklus 3. Nah, kata kunci pendahuluan. Hampir sama dengan tadi. Di antara 8 standar ya, tadi dari hasil kopiannya tadi. Kemudian kita ubah formatnya. Selanjutnya untuk ya hasil supervisi tersebut ditindaklanjuti baru kajian teori tadi, kompetensi guru dan indikator peningkatannya. Kata kompetensi jika dituntut ini adalah hasil copy paste dari PTS-nya tadi, tapi ini sudah disederhanakan, artinya hal-hal yang karena dibuat minimal maksimum 15 halaman, supervisi akademik, dalam konteks pendidikan, definisi pengakilan adalah dan seterusnya, tidak akan saya baca satu persatu, silakan kalau Bapak Ibu mau foto. Benar bahwa dan seterusnya, baru pendampingan pasca supervisi akademik. Pendampingan mentoring adalah salah satu, selain itu pendampingan berarti ya kan. Jadi yang dimaksud sebenarnya prosedur pendampingannya jelas di mana prosedurnya. Misalnya kepala sekolah meminta para guru mengumpulkan RPP yang mereka susun, 2 kepala sekolah menilai atau menelaah dan seterusnya. Ini ada 9 prosedur ya. Oh 10 ya, 10. Mulai penilaian pasca supervisi akademik dilakukan oleh kepala sekolah ini, para guru diharapkan dapat mengetahui kelebihan dan seterusnya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Kartono berjudul, ini nanti diharapkan nanti akan bermanfaat ketika melakukan pendampingan. Juga sesuai dengan hasil penelitian Hardini Sekarwati, ya sekurang-kurang ini syukur-syukur ada ditambah pendapat ahli. Baru hipotesis tindakan, tadi sudah kita copy. Nah, metode penelitian tadi sudah ya. Ini teknik. Nah, ini kan. Nah, itu. Lanjut ke indikator keberhasilan. Nah, deskripsi hasil. Nah, ini. Pelaksanaan tindakan siklus 1. Pendampingan pada tindakan siklus 1 dilaksanakan pada tanggal, ini jelas ya. Kemudian hasil observasi pendampingan. Andaikan nanti ini dengan mencantumkan tabel kok lebih dari 15 halaman, ya enggak usah cantumkan tabelnya. Nah, terus apa yang ditulis? Langsung saja ini. Ini bukan berdasarkan tabel, berdasarkan hasil observasi. Ini oleh Wakakurikulum pasca supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah diperoleh nilai ini baik dan tidak terdapat komponen yang nilainya cukup. Bahkan cara menilai atau menelaah RPP sangat teliti atau sangat baik. Ini ya. Nih. Menilai menelaah RPP sangat baik. Tuh. Andaikan ini cukup untuk tabel ya cantumkan. Kalau tidak cukup ya enggak usah pakai tabel, langsung hasilnya saja. Nah, baru nah ini kalau ada ini judul turun ya. Tuh. Nah, sampai ada judul saja, tidak ada tulisannya. Nah, ini juga kompetensi guru menyusun RPP. Kalau di
di contoh PTS-nya boleh saja ini masing-masing dicantumkan nilainya. Nah ini satu-satu ini. Tapi di jurnal tidak perlu ini semuanya, cukup yang ini saja. Ya, ini kompetensi guru ini yang kita copy ya. Baru kita paste sini. Nah, jadi ini ya, tabelnya ini yang ini saja. Nah, berdasarkan tabel 2 di atas menunjukkan bahwa dari 10 guru ini sudah ada di penelitian tadi. Ya. Refleksi tadi membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan indikator keberhasilan. Ini kan pelaksanaan pendampingan pasca supervisi ini minimal 90 atau sangat baik. Di sini baru 76, berarti belum tercapai. Kompetensi guru menyusun RPP baru 10%. Sedang sekurang-kurangnya itu 80% baru dikatakan berhasil. Nah, berarti di atas ditinjau dari proses pendampingan maupun dari kompetensi guru menyusun RPP menunjukkan bahwa hasil penilaian 31 belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Oleh karenanya peneliti dengan observer sepakat melanjutkan tindakan pada siklus 2. Pada siklus 2 ini dilakukan perbaikan pada pelaksanaan pendampingan oleh kepala sekolah dengan harapan dengan pembinaan yang semakin baik maka hasilnya juga akan semakin baik. Yang sudah baik akan menjadi sangat baik ya. Dan lebih dan seterusnya. Baru diskusi pelaksanaan dan hasil tindakan siklus 2. Sebenarnya ini di sini copy paste aja dari yang siklus 1 tadi, nanti datanya berubah. Nah, ini ya. Nah, ini siklus 2. Nilainya kan berubah sudah kan? Baru kompetensi gurunya. Nih. Ya. Terus ini refleksi tindakan siklus 2 tercapai bahkan terlampaui, tapi di sini belum tercapai baru 40%. Berarti perlu dilanjutkan tindakan siklus 3. Andaikan sudah tercapai ya tidak perlu dilanjutkan ke siklus 3 karena siklus 2 sudah cukup ya. Karena minimal kan 2 siklus ya. Nah, ini karena belum tercapai harus lanjutkan siklus 3 sama. Pelaksanaannya, hasil observasinya, kompetensi gurunya, nah, baru refleksi. Nah, ini baru sangat baik, tercapai atau terlampaui. Ini 90% tercapai, bahkan terlampaui karena indikator keberhasilan cukup 80%. Baru peningkatannya dari siklus 2 ke siklus 3. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini baru keseluruhan dari siklus 1 dari siklus 1 ke siklus 2 ke siklus 3. Baru pembahasan. Ingat di pembahasan itu harus ada kajian apakah sekurang-kurangnya hasil penelitian yang relevan atau pendapat ahli. Jangan sampai di sini hanya membaca grafik atau tabel, baru simpulan, baru saran, baru daftar pustaka. Coba ini berapa halaman? Nah, ini 12 halaman. Jadi karena jurnal Borneo LPMP kan 12 sampai maksimum 15 halaman. Nah, ini 12 halaman. Maka insya Allah ini sudah cukup. Jadi tabel tadi tidak perlu dihapus. Nah, karena sudah 12 halaman. Nanti kan mau disederhanakan lagi jadi 10 halaman boleh. Sebagian halamannya sedikit, yang penting bisa mencakup keseluruhan. Tentu akan lebih bagus. Oke, Pak Ibu. Nah, andaikan tadi misalnya ini mau dihapus boleh, sehingga nanti mungkin hanya 11 atau 10 halaman, tidak masalah. Tapi dicantumkan juga tidak apa-apa supaya jelas bisa ketahuan mana yang sudah baik, mana yang belum baik. Ini kan sudah sangat baik semua. Nah, bahkan 100. Ya. Tuh. Nah, kiranya kita cukupkan sampai di sini, Bapak Ibu. Mudah-mudahan jelas. Ya. Kalau nggak jelas nasib. Yang penting Bapak Ibu tetap semangat, khususnya Bapak Ibu peserta diklat atau bimbingan teknik di MKKS
Kabupaten Kutai Timur, MKKS Jenjang SMP MTS Kabupaten Kutai Timur. Kurang dan lebih saya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan tetap semangat. Terima kasih.